Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk menyatakan bahwa Engkau sungguh berarti di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Tetapi kami menyadari Tuhan, bahwa sejatinya Engkaulah yang telah terlebih dahulu memandang kami begitu berarti. Sehingga Engkau mau datang bahkan mati untuk kami. Kami berterima kasih Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah ini. Kami boleh diingatkan kembali akan kasih dan kemuliaan Tuhan. Yang mau menyapa setiap kami. Maka ibadah ini Tuhan bukanlah sebuah kebiasaan semata. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan rindu untuk berjumpa dengan kami. Di dalam kasih-Mu untuk menyapa setiap kami. Maka Tuhan, seiring kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami hati seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu. Sehingga kami boleh meyakini bahwa firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu itulah yang menghidupkan kami. Firman-Mu itulah yang boleh menyegarkan akan setiap kami. Pimpin kami Tuhan, berikanlah kami roh yang rindu dan taat untuk mendengar akan firman-Mu. Dalam kuasa Allah Roh Kudus, pimpinlah setiap kami, baik hamba-Mu yang terbatas dalam berbicara, maupun setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dan minggu ini kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama saudara. Kita memasuki pada kali ini yaitu seri khotbah hikmat di dalam ekonomi yang ketiga saudara. Dan kita akan merenungkan tema yaitu menghasilkan nilai dalam kebersamaan. Nah, saudara, untuk itu saya mengajak kita oleh membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35, saya akan membacakan bagi saudara sekalian berdasarkan Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru yang kedua, di mana LAI memberi judul Cara Hidup Jemaat. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara, minggu yang lalu Musa sempat memberikan spoiler bahwa memang saya memiliki kesempatan untuk bisa bekerja 2 tahun sebagai seorang auditor saudara. Nah saudara, 2 tahun itu rupanya tidak cukup lama untuk saya kemudian bisa merasakan label yang diberikan kepada seorang auditor. Ya saudara, biasanya tuh saya mendapatkan tatapan-tatapan sinis. Karena auditor itu biasanya pencari kesalahan. Ya, oh mana nih salahnya gitu ya. Saudara, saya sering disenggol, sering diledekin, diomongin di belakang orangnya ya. Tetapi ya saya kadang-kadang dengar juga gitu ya. Ya bersyukur saya masih tahan gitu ya. Kalau enggak saya mungkin sudah mau konfront gitu ya. Tetapi saudara, itulah salah satu salib yang harus dipikul pada saat itu. Nah saudara, sesungguhnya maksud dari auditor itu baik. Karena sebetulnya dia berusaha untuk menunjukkan kewajaran laporan dari keuangan yang ada di perusahaan tertentu. Dan tentu saja para pengguna laporan keuangan itu mungkin pemilik perusahaan, mungkin pemegang saham, mungkin pemerintah. Ya mereka perlu untuk disajikan akan laporan keuangan yang sebagaimana mestinya. Nah saudara, menariknya ya di dalam penemuan saya pada saat itu tidak sedikit ada oknum yang secara kecil-kecilan itu ya tipis-tipis lah ya melakukan pelanggaran. Artinya melakukan kecurangan demi menghasilkan nilai yang sebetulnya nggak nyata. Ya misalnya saja ada laporan inventory yang fiktif. Wah ya,
Ada mesin ini di tempat ini sekian banyak. Padahal ketika saya selidiki nggak segitu banyak dan nggak ada barangnya. Ada juga yang mungkin memberikan laporan piutang fiktif. Dan kenapa itu dilakukan? Karena mereka mau menunjukkan sebuah nilai, menghasilkan nilai palsu yang sebenarnya nggak ada. Ya, supaya nilai perusahaannya jadi lebih baik. Dan anehnya saudara, tidak jarang pula bahwa usaha tersebut dilakukan tidak sendirian. Kadang-kadang beberapa kasus saya temukan ada yang dilakukan bersama-sama itu dibiarkan atau bahkan juga itu disengaja. Nah, saudara, saya merenungkan tema ini begitu ya. Merenungkan pengalaman saya sebelumnya. Wah, seandainya saja kalau jemaat kita ini bisa dilakukan yang namanya suatu audit rohani. Kira-kira apakah nilai yang kita hasilkan itu sungguh nyata dan dapat ditemukan di dalam kebersamaan? Atau mungkin itu hanya menjadi sebuah jargon fiktif. Suatu nilai fiktif yang tidak bisa ditemukan oleh Tuhan ketika ia mencari dan berusaha menemukannya. Nah, saudara, beberapa minggu lalu Musa Cayanto menyingkapkan kepada kita bahwa sebetulnya kehidupan sekuler itu dan kehidupan sakral tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau kita bulan ini berbicara tentang hikmat di dalam ekonomi, maka nilai nyata yang dihasilkan dalam kebersamaan sesungguhnya akan tercermin dalam perilaku berekonomi kita terhadap sesama. Ya, karena tidak bisa dipisahkan, saudara. Jika demikian pertanyaannya adalah, sudahkah tata kelola keuangan kita itu turut berkontribusi menghasilkan nilai dalam kebersamaan? Nah, saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Kisah Rasul 4 ini menolong kita untuk mendapatkan prinsip tata kelola keuangan sehingga kita bisa menghasilkan nilai di dalam kebersamaan. Ya, yang pertama saudara, di dalam ayat ke-32 kita menyimak bahwa di sana dikatakan mereka yang telah percaya itu jadi sehati dan sejiwa. Saudara, sehati dan sejiwa itu kata Kristen yang sangat baik gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kita menyadari bahwa kata ini begitu abstrak. Sehingga Lukas sendiri menjelaskan dengan lebih konkret. Dalam hal apa mereka sehati dan sejiwa. Nah, ternyata ditemukan bahwa tidak ada seorang pun dari mereka itu menyatakan sesuatu sebagai kepunyaannya sendiri. Bahkan dikatakan segala sesuatu sebagai kepunyaan dari mereka bersama-sama. Nah, tapi saudara, kita juga perlu berhati-hati. Supaya jangan sampai kita terjebak dengan sebuah paham sosial komunisme. Ya, paham ini memang meniadakan private ownership. Mereka meniadakan seseorang punya sesuatu ya, misalnya nih ada pointer, wah ini punya saya. Nggak boleh itu diklaim punya saya, ini harus punya kita semua. Nah, itu adalah paham dari sosial komunisme. Di mana segala sesuatu tidak boleh dimiliki pribadi, tapi nggak suka, pokoknya harus jadi milik bersama. Ya, saudara bayangkan ya, kalau sudah kerja susah payah, mungkin punya rumah, punya mobil, nggak boleh dimilikin, harus dimiliki bersama-sama. Ya, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, saudara ya. Yang nggak punya rumah suka banget gitu ya. Nah, tapi yang punya rumah ya pasti kita bergejolak. Nah, demikian prinsipnya, sehingga komunisme itu meniadakan mau suka nggak suka, pokoknya nggak boleh punya. Nah, tetapi saudara, paham ini sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang dimiliki gaya hidupnya dari gereja jemaat mula-mula. Sebab contohnya saja di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12 kita bisa menemukan bahwa Maria ibu Yohanes di sana dikatakan tetap memiliki rumah pribadinya. Dia punya akan rumah tersebut walaupun dalam kehidupan sehari-harinya ya mereka bisa saling berkunjung, mereka bisa saling menggunakan akan tempat itu untuk bersekutu bersama-sama. Tetapi rumah tersebut tetap adalah kepunyaannya. Jika demikian saudara, maka yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul 4 ini adalah sebuah kesadaran dari komunitas yang telah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang mereka miliki, jika tiba pada waktunya, dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, dapat diakses oleh sesamanya yang membutuhkan. Sehingga saudara, di dalam komunitas tersebut tidak lagi ditemukan seorang pun yang berkekurangan. Itu yang terus menjadi spiritnya. Sehingga mereka rela
membagi-bagikan apa yang mereka miliki. Nah saudara, dalam pasal yang kedua Kisah Rasul, sebetulnya hal ini udah dicatat. Kehidupan jemaat mula-mula pertama kali. Dan saat itu menggemparkan memang orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena mereka dengan rela, dengan tulus, bahkan mereka bergiliran saling menerima sesama di rumahnya, saling mengunjungi. Mereka memecah-mecahkan roti bergiliran bersama-sama. Dan dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 46, itu dilakukan dengan gembira, dengan tulus hati. Sehingga ini kontras sekali dengan komunisme yang melakukan dengan suka gak suka pokoknya harus dilakukan. Tidak, mereka melakukan dengan hati gembira dan dengan ketulusan hati. Nah saudara, sehingga pasal 2 mencatat, pasal 4 mencatat, ini menunjukkan bahwa Lukas itu menunjukkan kepada Theophilus akan sebuah gaya hidup yang sangat berbeda dengan apa yang saat itu sedang berlaku di sekitarnya. Nah saudara, gaya hidup Romawi yang pada saat itu menguasai Yerusalem dan sekitarnya, mereka memiliki individualitas atau eksklusivitas terhadap properti. Contohnya saja, mereka memiliki properti seperti villa. Ya, jadi zaman dulu juga udah ada villa yang bagus saudara, ada kolam renangnya gitu ya. Bukan kolam renang sih, itu tempat buat cuci kaki ya. Ini ada kolam ya, lalu ada tempat hangoutnya ya, ada minibarnya. Wah, di Bali nggak kalah lah ya seperti ini. Nah saudara, mereka punya properti yang bagus-bagus tetapi hanya bisa dikunjungi oleh kaum elit. Bahkan bukan hanya properti villa atau rumah yang mereka miliki. Mereka bahkan menjadikan manusia pun sebagai properti. Nah saudara, dalam sebuah catatan sejarah mencatat setidaknya orang kaya Romawi pada saat itu bisa memiliki 40 budak, 40 sampai 50 budak satu orang. Yaitu barat kata dia lagi capek pulang kerja, aduh pijitin dong. 40 orang ngumpul gitu ya, satu jari gitu, satu ngasih satu. Aduh kupingnya gatel, ini ada yang tukang garuin kuping gitu ya. Gak kebayang sih punya 40 budak seperti apa ya. Nah, tapi saudara, intinya adalah pada saat itu gaya hidup yang sangat gila-gilaan. Sehingga gaya hidup daripada jemaat mula-mula itu sangat revolusioner. Orang miskin yang harusnya biasanya menjual diri sebagai budak supaya bisa hidup. Pada saat itu mereka justru mendapatkan tempat untuk tinggal. Pada saat itu mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa makan, bisa minum. Melalui kebersamaan dengan murid-murid Kristus yang dapat diakses oleh sesamanya. Saudara, pada satu kali ada seorang pendeta di Buenos Aires, Argentina, yang berkhotbah dan kemudian jemaat itu tergerak untuk menyerahkan rumah dan apartemennya kepada gereja. Nah, pada saat itu pemimpin gereja nggak tahu ini harus dilakukan apa yang harus diperbuat terhadap ini semua. Sampai setelah 6 bulan berlalu mereka mendoakannya, mereka memanggil para donatur itu dan mengatakan kami akan mengembalikan semua rumah-rumah ini. Karena jawaban doa daripada Tuhan adalah dia tidak menginginkan rumah-rumah kosong ini untuk dijual. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa rumah-rumah ini dengan ada dirimu di dalamnya yang mengurus segala sesuatunya. Sama seperti ia tidak hanya menginginkan mobilmu, tetapi juga ia ingin kamu sebagai pengemudinya. Nah, saudara, sejak saat itu ada tamu-tamu yang berdatangan. Nah, mereka tidak hanya disediakan akan rumah yang kosong, tetapi juga orang-orang tersebut yang empunya rumah. Mereka melayani setiap orang yang datang pada saat itu. Saudara, jika demikian maka prinsip yang dapat kita pelajari adalah ini bukan soal menjual harta semuanya untuk diberikan kepada orang miskin. Tetapi bagaimana apa yang Tuhan percayakan kepada kita pada waktu Tuhan itu dapat diakses demi memperkenalkan kasih Tuhan. Demi memperkenalkan kemurahan Tuhan. Demi menunjukkan kepedulian Tuhan pada sesama kita. Sehingga saudara, ada seorang penulis bernama Ajit Fernando mengatakan bahwa memberi sebetulnya tidak akan menjadi sebuah pengorbanan yang besar. Kalau kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memiliki segala yang ada pada diri kita. Itu hanyalah titipan yang akan dipakai Tuhan pada waktunya.
Kalau bukan untuk orang lain, mungkin saat ini kita bisa nikmati. Tetapi akan ada waktunya juga Tuhan mau mengakses itu sehingga bisa dipakai jadi berkat bagi orang yang lain. Nah saudara, kita bersyukur gereja kita pun pada saat pandemi diberkati oleh jemaat yang begitu rindu untuk melakukan sesuatu. Sehingga kalau kita tahu gereja pernah menyimpan tabung-tabung oksigen yang bisa digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan. Saudara, ini adalah bentuk kasih Tuhan melalui gerejanya, melalui kita. Dan tidak berhenti hanya pada masa pandemi. Mungkin ada situasi-situasi lain yang Tuhan juga rindu untuk mengakses apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah saudara, kisah kita bisa jadi sama dan bisa jadi juga berbeda. Tetapi pada akhirnya pengertian ini tidak berhenti kepada yang punya melayani yang tidak punya. Itu baru bisa memberi nilai. Tidak saudara. Sejatinya adalah kepada apa yang Tuhan percayakan melayani apa yang siapa yang membutuhkan saudara. Jadi sekiranya kita mungkin saat ini yang Tuhan percayakan kepada kita bukanlah sebuah harta yang berlebihan. Tetapi ekonomi itu sebetulnya tidak berbicara hanya soal uangnya saja. Termasuk segala kekuatan kita, tenaga kita, waktu kita, keahlian kita. Nah, maka saudara melalui itu semua hasilkanlah nilai melaluinya. Maka pertanyaannya saudara, apakah hal yang Tuhan percayakan kepada kita itu bisa diakses oleh sesama kita? Maka saudara, sebagai aplikasi yang dapat kita renungkan adalah accessible, bisa diakses. Itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita 100% memberikan harta kita. Tetapi accessible itu berbicara tentang memberikan 100% hati kita untuk bisa diakses oleh Tuhan. Sehingga ketika tiba waktunya Tuhan tunjukkan orang-orang yang sebetulnya saudara tidak akan pernah ada habisnya membutuhkan. Tetapi tidak selalu semuanya sampai kepada kita. Tetapi ketika waktunya datang, maukah kita mempercayakan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kita bisa berkata, ya Tuhan, aku percaya kepadamu dan saya siap menyerahkannya. Nah, saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah bermaksud untuk menjadikan kita miskin. Tetapi Tuhan selalu bermaksud menjadikan kita saluran berkat bagi sesama kita. Deg-degan gak saudara? Saya deg-degan sedikit ya, mohon maaf ya. Diminum dulu kali ya supaya tenang ya kita ya. Terima kasih. Ya, damai sejahtera hatiku. Nah saudara, yang selanjutnya di bagian yang kedua, kalau kita membaca ayat yang ke-33, sebenarnya ayat ini ayat yang sangat awkward saudara. Ayat yang sangat canggung. Kenapa? Karena kalau kita baca ayat 32 nyambung ayat 34, itu ceritanya nyambung. Ya, tetapi justru dengan ayat 33 ini ada seperti yang terputus, saudara. Tetapi ketika semakin saya merenungkannya, saudara, saya menemukan bahwa justru inilah nilai yang membedakan ajaran Kristen dengan paham kepercayaan yang lainnya. Mengapa? Sebab saudara menghasilkan nilai yang dihasilkan oleh orang percaya adalah nilai kekal yang dihasilkan di dalam kebersamaan. Dan itu hanya bisa diwujudkan dengan pribadi-pribadi di dalamnya yang berpusat kepada Tuhan. Itu artinya ketika mereka sadar bahwa apa yang ada padanya adalah kepunyaan Tuhan, maka tata kelola keuangannya pun adalah digunakan untuk memperkenalkan Tuhan dan mempermuliakan akan Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa catatan yang kemudian saya lihat sedikit terjebak dengan pengertian bahwa melalui gaya hidup yang baru ini, mereka sedang menciptakan sebuah komunitas yang equal, yang sama rata. Sehingga tidak boleh ada yang kaya dan tidak boleh ada yang miskin. Semua harus sama rata. Nah saudara, saya menemukan tidaklah demikian. Sebab pada bagian lain kita melihat bagaimana Tuhan itu memberi karunia kepada orang-orang tertentu untuk memiliki harta yang berlebih. Dan mereka dipakai untuk jadi berkat oleh Tuhan. Jadi di sini mau menegaskan bahwa nilai kekal yang semangatnya dibagikan melalui kebersamaan itu adalah nilai untuk memperkenalkan Tuhan Yesus
dan juga kuasa kebangkitannya. Itu saudara, makanya kalau kita baca dalam ayat 33, kata melimpah-limpah itu bukan kepada hartanya saudara. Coba kita simak ya, ayat 33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam anugerah yang berlimpah-limpah. Ya, bukan kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi anugerah yang melimpah-limpah. Maka saudara, bukan karena equality atau penyamarataan kekayaan sehingga mereka hidup di dalam kelimpahan. Tetapi mereka di dalam kesaksian kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, mereka hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Saudara, hari-hari sebelum saya memutuskan sebagai menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu, saya berjumpa dengan teman-teman komsel saya yang pada saat itu masih remaja, saudara. Saya baru mulai kerja, mereka masih remaja. Dan kepada mereka saya berkomitmen kepada Tuhan. Saya mau melalui penghasilan saya bisa berkati mereka dengan beberapa cara. Ya, saya traktir mereka makan, saya ajak mereka karaoke, saya ajak mereka main bowling, saya ajak mereka nonton bioskop gitu ya. Dan saya buka pendaftaran, ada yang mau jadi anak komsel saya? Tapi saudara, itu pada masa lalu. Kalau masa sekarang, saya ajak menderita bersama-sama saudara ya. Nah saudara, saya itu pada saat itu punya konsep bahwa saya memberkati mereka supaya mereka bisa nyaman. Mereka bisa menikmati apa yang saya juga nikmati. Sehingga mereka mungkin bersama dengan keluarga tidak bisa menikmati itu. Jadi saya mau memberkati supaya mereka nikmati apa yang saya nikmati. Tetapi pada saat itu Tuhan mengajar saya dengan sebuah kalimat yang muncul dari mulut mereka sendiri. Nah, salah satunya berkata, kok kami sebetulnya nggak butuh dibayarin makan. Kami nggak butuh ini semua. Yang kami butuhkan adalah seorang yang mau sungguh-sungguh mengajarkan kami tentang Tuhan Yesus. Getar saya saudara. Saya mikir dari dulu gimana caranya dapat duit, kuliah, wah ekonomi. Jadi auditor uangnya banyak, enak, bisa jadi berkat. Dihajar saya saudara. Selama ini saya salah. Saya berpikir bahwa berkat Tuhan itu berarti lewat uang. Tetapi pada hari itu saya sadar dan saya bertobat. Bahwa yang terutama dalam segala yang mampu kita berikan. Seharusnya memimpin, mengarahkan orang sesama kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Sang pusat kehidupan. Nah, saudara, kisah kita bisa jadi sama. Atau bisa juga berbeda. Tetapi pada akhirnya pengertian ini tidak berhenti kepada soal tata kelola keuangan untuk sekedar kita memberi. Tetapi bagaimana sebetulnya kita bisa membawa pribadi yang kita layani itu memperoleh nilai yang kekal, yaitu pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saya tersentak di dalam pertemuan kelompok kecil minggu yang lalu. Ada salah seorang rekan yang mengeluarkan sebuah statement dan membuat saya merenung. Ia menyampaikan seperti ini. Betapa mudahnya bagi kita untuk memberi sesuatu kepada seorang pengemis untuk mengusirnya. Saudara sadar gak ketika kita memberi kepada orang yang mengemis-ngemis? Saya sadar saudara, terkadang bukan karena memang saya mau memberikan nilai yang kekal itu. Kadang saya memberi supaya sana-sana gitu. Saudara mungkin ngalamin itu juga. Tapi statement ini membuat saya merenung. Apakah kita juga mau punya hati yang rindu untuk memperkenalkan Tuhan yang kita sembah kepada Dia. Saudara, mungkin ilustrasi ini klise, tetapi salah seorang rekan ini memberikan contoh yang begitu baik. Ketika ia berjumpa dengan seorang yang sedang meminta-minta, ia mengajak salah seorang keponakannya, memberikan uang kepadanya. Yuk kita berkati Bapak ini, kita berikan. Kamu harus ngomong, Pak, Tuhan berkati ya. Saudara, itu hal yang sangat indah. Anak kecil ini melakukan dengan rasa takut. Tetapi ketika selesai melakukannya, ia bersuka cita. Karena ia memperkenalkan Tuhan. Saudara, ekonomi adalah bukti kasih Allah
yang menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Sehingga kita itu juga bisa seperti sang pencipta, creator. Kita bisa meng-create sesuatu, menghasilkan sesuatu. Kita bisa berkreasi. Itu adalah bukti kasih Tuhan. Maka sudah sewajarnya di dalam setiap aksi ekonomi kita pun, kita gunakan untuk memperkenalkan kasih Tuhan dan mempermuliakan Allah. Nah, saudara, yang ketiga, melalui ayat yang ke-34 dan ke-35, di sana tersirat bahwa untuk menghasilkan nilai di dalam kebersamaan itu diperlukan prinsip keterbukaan dan kejujuran. Saudara, di dalam bagian ini kita temukan bagaimana mereka yang telah menyerahkan kepunyaannya kepada Tuhan meletakkan hasil penjualannya di depan kaki para rasul untuk dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa setiap hasil penjualan itu secara terbuka disaksikan oleh para rasul, tidak ditutupi, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Sehingga kemudian para rasul pun melakukan follow up, membagikan kepada orang-orang yang juga secara jujur menyampaikan akan kebutuhannya. Nah, saudara, tanpa adanya keterbukaan dan kejujuran ini, sulit sekali bukan untuk kita mengetahui adanya kebutuhan. Tanpa adanya keterbukaan dan kejujuran ini, sulit juga untuk bisa memetakan kemampuan tiap-tiap orang untuk bisa membantu sesamanya. Semua simpen sendiri-sendiri. Giliran kesulitan pamer-pamer. Wah, susah upload di sosial media gitu ya. Begitu punya disimpan-simpan, jalan diam-diam, gak ngomong-ngomong, gak ngajak-ngajak gitu ya saudara. Tentu gaya hidup jemaat mula-mula tidaklah seperti itu. Dan hal ini sebetulnya menjadi perhatian penting bagi Tuhan. Kisah Ananias dan Safira pasal kelima, yaitu pasal selanjutnya, menjadi kontras dari ayat yang ke-36, kisah tentang seorang pribadi yang disebut sebagai Barnabas. Nah saudara, hal ini menjadi perhatian bagi Tuhan karena Tuhan melihat misalnya Ananias dan Safira, di sana dinyatakan ada kebohongan, ada persekongkolan. Nah, saudara tahu ya, Ananias dan Safira itu sekongkol. Satu-satu datangnya mereka sepakat untuk berbohong. Jadi kebohongan, persekongkolan, ketidaktulusan itu menjadi virus yang merusak gaya hidup jemaat mula-mula pada saat itu. Pada saat itu para murid Petrus berkata, bukankah kalau kamu belum menjual ini adalah kepunyaanmu? Ini tersirat bahwa Petrus dan para murid-murid Tuhan tidak pernah memaksa. Tetapi sebetulnya ini menunjukkan bahwa Ananias dan Safira punya hati yang tidak tulus di hadapan Tuhan. Maka saudara, bagi kita yang mungkin di dalam masa-masa sedang membutuhkan, kita harus terbuka. Dan janganlah tenggelam di dalam gengsi sehingga kita kemudian menjadi pribadi yang tidak terjangkau. Kita tidak bisa ditolong. Kita berasumsi, akhirnya kita berprasangka yang tidak-tidak kepada orang yang lain. Kita perlu meminta hikmat Tuhan, menyatakan kepada pribadi-pribadi yang dekat dengan kita. Atau mungkin gereja Tuhan. Sehingga kita bisa terjangkau, kita bisa ditolong. Tetapi di sisi lain, kejujuran itu sangatlah penting. Jangan sampai justru kita memanfaatkan belas kasihan orang sehingga menjadikan excuse untuk kita bisa bermalas-malasan dan tidak mau berkembang. Nah, saudara, kedua hal tersebut bisa menjadi virus yang merusak gaya hidup kekristenan yang sejati. Hal ini bisa menimbulkan asumsi-asumsi. Dan asumsi saudara bisa membunuh akan persaudaraan dan persahabatan. Nah, saudara, bagi kita yang mungkin Tuhan percayakan lebih, keterbukaan dan kejujuran itu ditunjukkan dengan kita bisa lebih proaktif. Mencari pribadi yang Tuhan gerakkan untuk kita berkati. Nah, saudara, pada saat itu tadi di dalam ayat 34-35 kita melihat bagaimana setiap kelebihan itu diberikan kepada para rasul. Tanpa mereka harus tahu kepada siapa-siapa saja. Jadi mereka memberikan terlebih dahulu dengan terbuka kepada para rasul. Yang kemudian pasal 6 tugas tersebut diteruskan diserahkan kepada para diaken. Nah, saudara, secara singkat artinya pada masa kini gereja Tuhan sangat bisa untuk menjadi partner untuk kita membuka diri dan mempercayakan porsi yang Tuhan sediakan melalui kita
untuk dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, di dalam pengalaman saya secara pribadi, saya bersyukur ada rekan-rekan dekat di dekat saya, sahabat-sahabat yang sangat terbuka ketika mereka sedang memerlukan. Dan saya pun juga meminta kepada mereka untuk kita bisa saling terbuka. Saya berkata bahwa ada waktunya saya bisa membantu. Terkadang saya mungkin bisa membantu sebagian. Terkadang saya tidak bisa membantu sama sekali. Bahkan saya sebutkan tadi pagi juga, karena saking dekatnya kami suka tunjukin nih saldo gue tinggal segini nih gitu ya. Biasa kalau lagi kekurangan itu kan suka pamer ya, oh kurang nih gitu. Kalau lagi banyak mah susah banget nunjukinnya ya. Nah saudara, waktu itu saya lagi nggak punya, dia minta tolong sama saya. Wah sama-sama bro, saya juga lagi nggak punya. Ya udah kita sama-sama doain. Nah saudara, keterbukaan seperti itu ya, bukankah sangatlah indah? Dan kiranya kita bisa saling terbuka, saling support. Mungkin kita bisa mencari pertolongan kepada yang lain. Mungkin ada gilirannya kita yang memberkati orang lain. Mungkin ada bagian di mana kita mengizinkan Tuhan memberkati kita melalui orang di sekitar kita. Intinya adalah bagaimana kita bisa jujur dan terbuka di hadapan Tuhan yang mau untuk kita bisa hidup di dalam komunitas yang saling menolong sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara kita. Nah saudara, sebagai aplikasi kita perlu menyadari memang bahwa terbuka dalam kondisi ekonomi tidaklah mudah. Tapi renungkanlah hal ini. Karena keterbukaan dan kejujuran sebetulnya dapat memberi ruang untuk Allah mempererat relasi di dalam komunitas. Dan melalui hal itu kita akan menghasilkan nilai yang kekal di dalamnya. Saudara siap untuk menjadi berkat? Saudara siap untuk bisa diakses oleh Tuhan? Mari kita semuanya lakukan dengan hidup yang berpusat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk orang-orang yang kami ketahui atau mungkin yang kami tidak ketahui. Tetapi mereka yang Tuhan telah pakai untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Engkau selalu punya cara untuk memelihara kehidupan kami. Ajar kami juga menyadari bahwa kami pun juga adalah salah satu sarana di mana Tuhan mau memakai kami memelihara kehidupan sesama kami. Maka di sanalah Tuhan kami dapat menemukan pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan itu. Sehingga tidak ada seorang pribadi di dalam Tuhan yang mengalami akan kekurangan. Sebab kami tahu Tuhan memakai kami untuk boleh saling menjadi berkat. Disitulah kami melihat Tuhan ada nilai kekal yang dihasilkan di dalam kebersamaan. Tuhan tolong kami. Mungkin kami selama ini telah menjadi pribadi yang egois. Tuhan tolong ingatkan kami dan bukakanlah hati kami. Sehingga kami boleh menyadari segala sesuatu adalah kepunyaan Tuhan. Segala sesuatu adalah hal yang Tuhan titipkan. Menunggu waktu di mana Tuhan mau mempercayakannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya kami boleh diberikan hati yang rela dan hati yang tulus hati. Sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan itu boleh terus menjadi berkat yang memperkenalkan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan sampai akhir hayat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.